Ganteng terus. Ngejreng sih. Kasih memang bahasanya agak lebih sedikit kasar tapi ngajak gitu dong. ya kan. Iya. Yuk pada geruduk gitu. Oke deh, Mitra Zaman Siar, kita kembali lagi ke narasumber kita. Kita lanjutin lagi. Mitra juga lagi dengarkan El Gangga. Jangan lupa ya Mitra yang mau bertanya langsung nanti ke WhatsApp El Gangga di 08111863. Kita kembali lagi ke narasumber tentang Bea Cukai Bekasi mendukung UMKM nih. Asik. Iya betul banget. Ini kayaknya dari Kang Dani apa Mas Arief dulu nih? Silakan. Oke. Iya. Ini tadi bicara soal ini Mbak Lala, Mbak Betot, soal tadi gerdak-geruduk. Nah, Iya benar. Gimana Gerdak-geruduk strategi khususnya kalau tadi kan ngomongin yang agak-agak tinggi ya, Agak tinggi. Kementerian Keuangan. Ini realnya sebenarnya kan teman-teman di Mitra Alga pengen tahu tuh Bea Cukai Bekasi sama Cikarang itu ngomong dari tadi tuh agak-agak luhur gitu ya. Iya kan? Bentuk dukungan mereka tuh kayak gimana sih? Makan gitu ya, warung kecil, produksi-produksi kerajinan, makanan seperti apa. Nah, bicara seperti itu kita bicara strategi pembinaan UMKM oleh teman-teman dari Bea Cukai Bekasi dan Cikarang. Nah, untuk ini kita setidaknya bisa kita kategorikan menjadi 3 kategori. Pertama dalam bentuk asistensi, yang kedua dalam bentuk kolaborasi, kemudian yang ketiga dalam bentuk edukasi. Nah, yang pertama terkait dengan bentuk asistensi, kita itu ngapain aja sih? Nah, kalau asistensi kita bisa langsung, bahkan yang pertama langsung terjun ke tempatnya teman-teman Mitra Gangga. Juga lakukan langsung. Misalnya kita pernah datang ke teman-teman yang produksi misalnya CP Gandasari itu yang buat kopi, dan sekarang sudah mereka berhasil ekspor ke sampai sekarang sedang melit ekspor untuk ke Afrika. Kita datang langsung ke tempatnya, kita lihat bagaimana produksinya, kita perhatikan bagaimana packagingnya, kita ngobrol gitu loh. Kita ngobrol dengan bapak dan ibu yang punya, bagaimana sih sebetulnya kesulitannya, apa yang bisa kami jelaskan. Kita turun langsung seperti itu. Kemudian juga kita lakukan konsultasi tatap muka. Tadi itu melalui klinik ekspor itu. Kemudian juga kami lakukan asistensi prosedur impor. Gimana sih kalau mau ngimpor, bagaimana sih caranya supaya kita bisa ekspor, atau misalnya agak-agak lebih teknis nih, gimana rasanya supaya kita bisa bikin dokumen ekspornya tuh, atau dokumen impornya. Nah, kita nanti kasih modulnya, modul untuk ekspornya, kita bantu untuk aktivasi modulnya seperti itu. Bahkan kita juga bantu untuk gimana sih caranya ngisi dokumennya. Seperti itu kita bantu juga. Kemudian juga kita juga bantu terkait dengan perizinan dan pengembangan usahanya. Karena kita juga bermitra dengan teman-teman yang lain dari teman-teman di LP3EI misalnya yang lembaga pembiayaan ekspor dan impor. Di sana mereka punya program juga untuk pembiayaan untuk yang KUR itu. Kemudian teman-teman dari DJP, teman-teman dari pajak juga mereka punya bisnis development program untuk UMKM. Teman-teman dari KPKNLR, DJPB misalnya mereka punya program untuk lelang barang-barang UMKM. Mereka bisa display, mereka punya akses khusus ke market yang berada di dalam negeri. Itu pun kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan misalnya asistensi kualitas produk, pemasarannya, persiapan sebelum pembayaran dagang, bahkan kami juga bisa masuk ke hal-hal seperti itu. Dan pada akhirnya nanti kita lakukan langsung coaching supaya teman-teman itu bisa langsung ekspor. Karena ekspor itu gampang, nggak sesulit yang bayangin teman-teman. Dan itu istimewanya lagi Rp0, betul ya Mas Arief ya? Betul. Nggak ada harus ngasih apa, ngasih nggak ada. Udah nggak zaman lagi. Gitu. Pungli itu udah nggak ada ya. Nggak ada. Nah, untuk kolaborasinya nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Mas Arief. Monggo silakan Mas Arief untuk kolaborasinya, silakan. Program keduanya ya selain asistensi ini kan kita punya kolaborasi seperti yang sebenarnya tadi udah kita jelaskan ya. Kita punya rekan-rekan dari pemerintahan daerah ya, baik itu kabupaten maupun kota Bekasi, seperti Dinas Koperasi UMKM, kemudian perdagangan. Nah itu secara real kami sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait ya, untuk kita dari awal untuk mendata dulu mana nih di Bekasi baik kota maupun kabupaten ini punya UMKM berapa. Kemudian juga untuk di Dinas Perindustrian kami untuk lebih lanjutnya UMKM mana yang lebih berpotensi untuk ekspor gitu. Karena seperti tadi ya kembali ya bahwa sebetulnya
fokus kami adalah untuk ekspornya, walaupun kami juga akan mengekspansi yang lain, misalnya dengan kerjasama dengan sesama Kementerian Keuangan tadi, misalnya pembiayaan dan lain-lain. Tapi kami untuk lebih fokus ke mana UMKM yang berorientasi ekspor. Produk-produknya misalnya disukai di luar negeri, kemudian mereka kesulitan sebetulnya punya potensi, tapi untuk secara prosedural belum tahu. Nah ini yang kita dalami lebih lanjut lagi. Termasuk untuk tadi mencari peluang pasar di luar negeri ya. Termasuk tadi yang mungkin yang saya yakin dalam beberapa kesempatan kami ditanya bagaimana dengan perizinannya, ya memang begini, untuk masuk pasar luar negeri itu memang tidak semudah di lokal ya, karena mereka juga punya peraturan sendiri, misalnya terkait dengan standar pangan, kemudian keamanan dan sebagainya. Nah itu kami tentu saja kan dari sini harus punya izin misalnya dari Badan POM terkait misalnya obat, makanan dan sebagainya. Kemudian juga tadi yang koordinasi dengan perwakilan di luar negeri tadi, dengan atase di luar negeri dan seperti itu. Oke. Kang Dani ada kita bahas. Kang Dani tambahin dong tentang tadi bentuk edukasi. Bentuk edukasinya. Yang lebih penting lagi adalah terkait dengan ketiga dalam bentuk edukasi. Kami selama dalam tahun-tahun terakhir ini bahkan secara nasional Mas Arif ya, kalau saya ini tolong dikoreksi, di bulan Agustus itu kami melaksanakan apa yang disebut dengan UMKM Weeks. Dan itu berskala nasional, dari pusat, dari Aceh sampai ke Papua, kami bareng-bareng tuh selama seminggu ini bagaimana kami mengedukasi teman-teman. Terkait dengan manajerialnya, terkait dengan bagaimana agar teman-teman bisa menata keuangannya, membuat laporan, kemudian juga tadi terkait dengan bagaimana mendigitalisasinya. Kami lakukan itu juga. Bahkan waktu itu saya masih ingat ada semacam adu proposal tuh dengan hadiah yang lumayan besar juga, dan kita bantu secara permodalannya. Berapa puluh juta itu ya untuk yang teman-teman masuk kategori yang proposalnya diterima. Nah itu salah satu bentuk-bentuk edukasi yang lumayan menarik ya. Di samping juga kami melakukan juga sosialisasi secara konvensional. Di tahun kemarin misalnya kami kumpulkan teman-teman waktu zamannya masih COVID gitu ya. Melalui Zoom kita lakukan juga bagaimana misalnya terkait dengan yang related dengan kami, tema-temanya misalnya bagaimana supaya kita mengenal ekspor. Kami undang teman-teman dari Atase misalnya business matching supaya teman-teman ngerti nih yang mau ke Singapura, yang dibutuhkan Singapura itu pasarnya itu seperti apa sih? Karena setiap negara itu punya kekasan. Termasuk juga tadi sampaikan Mas Arif, kekasan dalam bidang regulasi dan peraturan. Di Hong Kong misalnya mereka tidak terlalu pengisian dokumennya tidak terlalu berlibat, tetapi ada hal-hal lain terkait misalnya barang larangan pembatasan yang mereka juga harus punya pengetahuan sejauh itu. Nah kami coba masuk ke situ, memberikan pengetahuan, memberikan edukasi ke teman-teman, termasuk juga tadi memberikan bagaimana misalnya supaya teman-teman punya namanya nomor induk berusaha. Nah, jadi ini merupakan kunci, salah satu tool KTP-nya lah supaya kita bisa melakukan ekspor dan impor gitu. Nah kita bantu supaya teman-teman juga untuk bisa punya nomor induk berusaha. Dan karena nomor induk berusaha ini selain dia sebagai tanda daftar perusahaan atau dikenal dengan TDP, dia juga dikenal sebagai API, angka pengenal importir atau eksportir. Ini kayak punya akses card. Mungkin sekarang kita waktunya ke termin pertanyaan ya. Iya, di sini sudah ada Mama Oksel. Yang katanya sih penasaran banget. Jadi dari sini saya mau bertanya, nih mau tanya dong boleh ya Pak ya, katanya gitu ya. Nggak digalakkan, apa-apa. Tapi ini khususnya untuk pengelolanya sendiri. Untuk pengelola UMKM harus nggak sih ada label bea dan cukai apabila kalau produknya udah pasti dong. Nah, untuk pengelolanya sendiri bagaimana nih untuk ekspor dan impor? Mungkin tepatnya sebenarnya bukan label ya, karena kalau bea cukai itu tidak langsung concern di kemasan. Kalau dimaksudnya dengan tadi Mbak Oksel ya terkait dengan labelnya itu tidak ada perlu bea cukainya. Yang hadir bea cukai itu adalah ketika teman-teman akan melakukan ekspor dan impor. Nah, jadi ketika teman-teman akan melakukan impor dan ekspor,
memang harus punya dulu izinnya nih. Nah, izin yang pertama itu teman-teman harus punya apa yang kita kenal dengan NIB tadi. Ya, NIB itu nomor induk berusaha. Dan untuk mendapatkan seperti apa? Gampang banget, bisa dari iPhone, bisa dari Android, bisa dari laptop biasa. Itu ada namanya OSS ya, Online Single Submission. Single Submission itu dikelola oleh teman-teman dari Menko Investasi dan BKPM. Cukup masukkan nama, kemudian KTP, kemudian jenis usahanya apa, kemudian mereka nanti akan melakukan verifikasi ya, verifikasi, dan nanti kita akan dapatkan nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha itu akan menjadi modal buat kita, karena dia juga juga tadi saya sampaikan juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau angka pengenal importir. Nah, kalau udah punya itu udah enak deh, udah gampang. Kalau misalnya tadi ada yang tanya, Pak, kalau kami bisa mendapatkan fasilitas atau yang tadi disebut dengan kita IKM, fasilitas fiskal, gimana caranya? Nah, salah satunya teman-teman harus punya NIB dulu nih. NIB? Iya, punya NIB, kemudian tinggal datang ke kantor, ajukan permohonan. Permohonannya apa aja? Bisa terkait dengan pertama terkait dengan legalitas dari usahanya. Ya, misalnya terkait dengan kalau misalnya udah agak besar dikit ya, terkait misalnya CV-nya gitu kan biasanya tuh ada tuh ya, Pak, terkait dengan permodalannya, akte notarisnya, NPWP-nya, atau kalau misalkan sudah ada BPJS ketenagakerjaannya, itu juga bisa dilampirkan juga. Nah, nanti kami akan melakukan pemeriksaan, mengecek perizinan. Nanti kalau sudah memenuhi perizinan, nanti kami akan berikan permitnya dalam bentuk surat keputusan. Seperti itu, surat keputusan pemberian fasilitas pembebasan atau pengembalian kita IKM, seperti itu. Nanti juga diatur lah bagaimana mekanisme seperti itu. Iya benar, berarti berhubungan dengan tingkat digitalisasi UMKM sendiri ya. Betul banget. Iya, benar banget. Tadi yang udah di awal kita bahas ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Pak nih. Pertanyaan kedua dari Ibu Soraya Dewi. Oke, di sini dia mau tanya, ini penasaran banget, sebenarnya bea cukai itu sama gak sih sama pajak? Nah, gimana Mas Arif? Mbak Dewi nanya pajak sama bea cukai sama nggak nih? Ini bisa aja cari yang lebih viral. Ini harus kita baik lagi ya. Kalau orang kan bilang jangan menengok ke belakang gitu. Kita saat ini harus menengok ke belakang. Kita lihat sejarah ya. Memang dulu pada zaman kemerdekaan dulu bea cukai dan pajak itu satu dinas yang ngurusi penerimaan saja gitu. Kemudian pada tahun 45 itu kami berpisah gitu. Khusus pajak untuk semua pajak yang ada di dalam negeri. Nah, bea cukai hanya mengurusi perpajakan atau fiskal yang berhubungan dengan luar negeri, artinya yang impor dan yang ekspor, plus satu cukai, barang-barang yang dikenakan cukai. Nah, itu memang kami dulu satu, kemudian dipecah untuk lebih fokus ke masing-masingnya, seperti itu. Jadi kami sekarang masih di satu kementerian ya, di bawah satu Kementerian Keuangan bersama dengan unit eselon 1 yang lain. Nah itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi, spesial banget nih. Jadi masalah tentang legal dan ilegal. Kalau udah legal udah pasti resmi dong. Ya kan, surat penyurat udah lengkap, perpajakan udah lengkap semua. Nah, bagaimana nih dengan yang ekspor impor yang ilegal? Di mana sih peran bea cukai sendiri? Oke, salah satu ini Mbak Lala, Bang Beto, terkait dengan fungsi bea cukai itu kan salah satunya itu adalah community protector. Kayak keren gitu ya, kayak itu kayak apa? Kayak robot-robot apa namanya? Eskavator. 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 Ada tortornya ya. Iya. Jadi kalau terkait dengan hal itu memang tugas kami yang berada di garda terdepan itu untuk mencegah masuknya barang, lalu lintas barang yang ilegal tadi. Yang ilegal tadi itu pengertiannya banyak ya. Ada dua kategori. Pertama barang-barang larangan, yang kedua barang-barang pembatasan. Barang larangan seperti apa? Ya narkoba, sabu-sabu, ya kan. Pembatasan seperti apa? Barang-barang yang memang ketika masuknya harus ada punya izin tertentu. Misalnya ada barang-barang misalnya jenis beras yang masuk pembatasan dengan kategori misalnya berapa persentase brokennya, itu masuk kategori pembatasan dan barang-barang lainnya. Nah, kami berdiri di situ. Dan tidak hanya juga menjaga dan melaksanakan peraturan dari bea cukai sendiri, tetapi juga melaksanakan peraturan-peraturan dari dinas-dinas yang lainnya, dari KL yang lainnya.
Teman-teman dari Badan POM titip aturan ke kami. Teman-teman dari perindustrian perdagangan juga titip ke kami. Salah satunya mungkin yang lagi viral ini terkait dengan tadi itu thrifting barang bekas, ya kan. Itu adalah peraturan yang dititipkan kepada kami untuk pelaksanaannya harus kami tegakkan di lapangan seperti itu. Baik, tidak terasa Polola. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas ya. Sebenarnya kayaknya belum puas banget nih Mitra nih buat ngebahas masalah bea dan cukai, apalagi berhubungan sama UMKM sendiri. Baik Polola, sebelum kita closing, apa yang perlu disampaikan dari Bang Denny dan mungkin ada pesan sedikit buat Mitra khususnya untuk pelaku UMKM sendiri. Iya benar, silakan. Sedikit ya, ini kaitan dengan beberapa yang kami tangani ya tentang pengaduan penipuan pengatasnamakan bea cukai. Ya. Yang perlu Mitra pahami bahwa perdagangan di dalam negeri antar kota, antar wilayah itu tidak melalui bea cukai. Jadi beberapa kali yang masuk ke kami itu ada pengaduan, Pak kami ditipu, kami kirim barang, kami beli barang dari Lampung misalnya masuk ke sini, kemudian saya ditelepon orang bea cukai bahwa ini harus bayar sekian. Itu bohong. Karena bea cukai hanya mengurusi pengiriman barang ekspor impor atau dari luar negeri. Jadi Mitra El-Gangga harus waspada bila ada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai seperti itu. Kang Tingdi, ada yang ditambahkan sebelum pamit? Oke, terima kasih Polala, Bang Batul. Kalau buat saya mungkin teman-teman yang mungkin perlu menjadi tagline adalah bahwa legal itu mudah. Ya, jadi singkirkan pikiran-pikiran bahwa ketika kita mengurus sesuatu kita akan menemui kesulitan. Akan dimintai sejumlah uang atau dana. Kayaknya sudah gak zamannya lagi kayak ini. Kami siap membantu, mengasistensi teman-teman UMKM. Yuk kita bareng-bareng naik kelas, kita raih semua potensi pasar, tidak hanya di lokal, tapi juga kita mengglobal. Yuk, bisa yuk. Gaskeun lah pokoknya. Oke, Mitra El-Gangga. Tuntas sudah kebersamaan kita bersama terima kasih ya. Bea Cukai dan UMKM. Terima kasih buat Kang Dani juga Mas Arif ya. Karena waktu juga lah yang besar kita. Kita harus pamit. Terima kasih Kang Arif, Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.